Pengadilan buka dan mana buka bergajah memasuki tempat pembuatan hadirin di bawah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu himne Gajah Mada. Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada membuka rapat terbuka Dewan Guru Besar untuk melangsungkan upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Ova Emilia, M.Ed, PhD, SPOG, Konsultan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Dewan Guru Besar untuk melangsungkan pengukuhan sebagai Guru Besar bagi Profesor Dr. Ova Emilia, MMEd, ED, PhD, SPOG, Konsultan dinyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Ova Emilia, M.Ed, PhD, SPOG, Konsultan dimohon untuk berdiri. Kutipan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 2763/A2.3 /KP/2015. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 2015 mengangkat nama Dr. Ova Emilia, M.Ed, SPOGK, PhD, NIP 1964 02 19 1990 03 2001, pangkat penata golongan 3C, unit kerja Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan kedokteran. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember tahun 2015. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya. Pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ova Emilia, M.Ed, PhD, SPOG, Konsultan dengan judul Pendidikan Kedokteran, Perkembangan dan Tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Rektor dan para wakil rektor Universitas Gadjah Mada, Dekan dan para wakil dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, juga yang saya hormati Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10, para tamu undangan
teman sejawat, para dosen, mahasiswa, dan sanak keluarga yang saya cintai. Pertama-tama, perkenankanlah saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat terbuka Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, saya ingin menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul Pendidikan Kedokteran, Perkembangan dan Tantangan. Judul ini sengaja saya pilih dengan pertimbangan bahwa bidang pendidikan kedokteran adalah bidang baru di Indonesia. Perjalanan panjang pengakuan terhadap bidang ini memberikan inspirasi bagi saya untuk mendiseminasikan kepada publik pada pengukuhan saya sebagai guru besar pertama di Indonesia bidang pendidikan kedokteran. Dimensi ilmu yang demikian luas membuat saya merasa semakin jauh dari sempurna. Pengetahuan yang saya serap, saya sadari semakin banyak yang dipelajari, maka semakin kelihatan kecil dan terbatas ilmu yang saya miliki. Hadirin yang saya muliakan, sejarah panjang profesi dokter dan pendidikan dokter sebenarnya setua adanya manusia itu sendiri. Profesi dokter atau pengobat pada mulanya merupakan bagian dari sebuah ilmu yang berbau mistis dan lekat dengan nilai-nilai religius. Adanya profesi dokter atau pengobat tersebut tentunya berkaitan dengan cara profesi melestarikan diri, atau dengan kata lain, mendidik dokter atau pengobat muda. Tidaklah berlebihan bila sejarah mengenai profesi dokter dan pendidikannya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa catatan sejarah terkait dunia pendidikan kedokteran antara lain, di tahun 3000 sebelum Masehi, Sumerian Physician Seal, Babylonian Seal tahun 2300 sebelum Masehi, The Code of Hammurabi Sanskrit Document tahun 1500 sebelum Masehi. Sebagai contoh, pada catatan The Code of Hammurabi dapat dilihat bahwa isinya memuat beberapa aturan pelaksanaan praktik kedokteran. Beberapa tokoh yang dapat disebut meletakkan dasar pendidikan kedokteran adalah Hippocrates, Galen, Al-Husain Ibnu Sina, Huangti. Salah satu yang menarik adalah catatan Huangti dari Cina, berjudul Neiqing atau juga disebut The Yellow Emperor's Canon of Internal Medicine. Catatan ini masih digunakan sebagai salah satu sumber pustaka dalam pendidikan kedokteran di Cina sampai sekarang. Beberapa prinsip yang sudah ada pada masa pendidikan kedokteran kuno diantaranya adalah sudah adanya semacam sistem seleksi untuk penerimaan murid, penekanan akan nilai-nilai dan tanggung jawab seorang guru, penekanan pada perilaku yang baik dan prinsip-prinsip etik, terdapat sistem penilaian bagi para murid, dan kegiatan belajar disampaikan secara lisan serta mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh guru. Pada abad ke-11 dan 12 Masehi, berkembanglah universitas-universitas yang menyelenggarakan pendidikan dokter. Di sini dimulai adanya proses ujian dan upacara. Terdapat kewajiban bagi dokter-dokter baru untuk menjadi guru dan mengajar di sekolah asalnya. Proses belajar yang ada masih seperti masa-masa sebelumnya, yaitu disampaikan secara lisan dan melihat kegiatan yang dilakukan guru dan mencatatnya. Namun di sini murid-murid sudah lebih aktif berdiskusi dan berdebat. Adanya masa Renaissance pada abad 16-17 membuat perubahan lingkungan sosial dan cara berpikir seseorang. Keberadaan mesin-mesin cetak mempermudah pelipat gandaan buku-buku kedokteran yang ada. Di dalam menu-menu yang diberikan selama pendidikan mulai diperkenalkan disiplin ilmu anatomi, fisiologi, kimia, patologi, pengobatan, dan higienitas. Selain itu telah terjadi perkembangan percobaan dan penelitian di bidang kedokteran, serta mulai diperkenalkannya mikroskop.
Pada akhir abad ke-18, perubahan mulai terjadi. Meningkatnya minat di bidang natural science telah membuat berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang anatomi dan kedokteran, serta munculnya ilmu baru seperti chemistry, botani, dan fisiologi. Sedangkan pada pelaksanaan pembelajarannya mulai digunakan bahasa selain bahasa Latin. Murid yang dapat mengikuti pendidikan kedokteran masih terbatas pada kalangan tertentu. Namun, percobaan dan penelitian yang ada semakin berkembang. Bahkan, beberapa penemuan di bidang pengobatan dan pembedahan, serta penemuan vaksin dan penggunaannya terjadi pada masa ini. Model proses pendidikan bersifat apprenticeship atau magang yang sangat keras. Namun, metode pembelajaran tersebut tetap membuat murid-murid tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pendidikan. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada abad 19. Terjadi transformasi pengetahuan di bidang kedokteran, perubahan keadaan sosial, dan perubahan pada lingkungan profesi dokter. Pada abad ini, untuk pertama kalinya terbentuk jurnal kedokteran sebagai salah satu media untuk menyediakan informasi terkini perkembangan ilmu pendidikan dokter, yaitu British Medical Journal atau dikenal dengan BMJ dan The Lancet. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan kedokteran di Amerika awalnya masih mengadopsi model pendidikan di Eropa karena mayoritas pendidiknya berasal dari universitas di Eropa. Namun, pada akhir abad ke-19, orientasi penyelenggaraan pendidikan lebih condong ke arah mencari keuntungan, sehingga kualitasnya diragukan. Hal ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi model pendidikan kedokteran di Amerika. Flexner, seorang kepala sekolah dari Kentucky, mengajukan usulan di antaranya sistem pendidikan yang mengintegrasikan departemen-departemen pada suatu universitas, keterlibatan aktif dalam penelitian, dan penerapan pembelajaran aktif pada mahasiswa melalui praktek di laboratorium dan pengalaman langsung di klinik. Pada sistem ini, mahasiswa menempuh 1-2 tahun untuk mempelajari ilmu pengetahuan dasar dan 2-3 tahun untuk ilmu klinik. Sistem ini banyak diterapkan di universitas-universitas di Amerika Utara dan diterapkan hingga abad ke-20. Bahkan pada akhir abad ke-20, Flexnerian System telah digunakan di hampir seluruh penjuru dunia. Selang berjalannya waktu, muncul berbagai kritik terhadap sistem tersebut. Antara lain, institusi pendidikan kedokteran lebih terfokus pada riset. Terjadi kesenjangan antara tahap dasar dengan klinik. Lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1992, The Johnson Wood melaporkan beberapa rekomendasi untuk pendidikan kedokteran. Pertama, penting dilakukan integrasi basic science yang disebarkan secara merata pada kurikulum yang ada. Penggunaan masalah klinik pada tahun-tahun pertama yang bersifat interdisiplin dan interdepartmen. Kedua, perlu memasukkan unsur ilmu sosial dan perilaku terkait sehat dan sakit, statistik, etik dalam kurikulum pendidikan dokter. Ketiga, perluasan wahana belajar pada berbagai tingkat fasilitas kesehatan. Keempat, penggunaan metode penilaian yang terintegrasi dan sesuai dengan kurikulum dan tujuan belajar yang ada. Kemudian pada tahun 1993, General Medical Council memberikan rekomendasi yang menekankan bahwa proses pendidikan dokter yang ada harus dapat membentuk mahasiswanya menjadi seorang yang profesional dan memiliki kemampuan self-directed lifelong learning. Selain itu, kurikulum yang ada harus memuat materi mengenai compassion, komunikasi efektif, perilaku profesional, serta memberi ruang untuk terciptanya situasi belajar aktif. Tomorrow Doctor dari GMC sebenarnya juga menekankan perlunya kurikulum elektif dan juga interprofessional education. Hadirin yang berbahagia, untuk memenuhi tantangan dan harapan tenaga kesehatan masa kini dan masa datang, dibutuhkan 4 elemen kompetensi.
Kompetensi tersebut meliputi kompetensi teknis, kompetensi interpersonal, kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dalam konteks praktis, serta memiliki kapasitas tanggung jawab profesional dalam melayani dan memajukan masyarakat. Ada beberapa model kurikulum yang dikenal. Model magang merupakan model yang lazim pada pendidikan profesi kesehatan dan merupakan model pendidikan yang paling tua. Pemagang belajar di lingkungan kerja, mulai dari mengamati gurunya, melakukan tugas sederhana dengan supervisi ketat, sampai tugas yang lebih rumit dan mandiri. Demikian seterusnya sampai mereka menjadi praktisi yang mandiri dan berhasil menguasai kompetensi tersebut. Model magang mendorong munculnya Professional Clinical Technical Competence Model yang menekankan pengetahuan ilmiah. Model ini muncul di awal abad 20-an saat pendidikan profesi kesehatan ingin meningkatkan status pendidikannya melalui universitas dengan menggunakan teori dan teknik keilmuan yang jelas sehingga mengurangi aspek seni dalam profesi kesehatan. Generasi ini menekankan pada pembelajaran informatif yang mencetak ahli yang menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, pengembangan pendidikan dituntut lagi untuk berubah. Karena selain mengembangkan dasar pengetahuan kesehatan, juga adanya ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak semua keilmuan dapat diberikan saat pendidikan dokter. Maka di sini muncul generasi kedua inovasi instruksional menggunakan problem-based learning. Keterampilan menyelesaikan masalah semakin ditekankan. Seorang klinikus yang menguasai keterampilan menyelesaikan masalah diharapkan mampu mencari cara untuk mengembangkan pengetahuan untuk mengatasi permasalahan klinik. Grant mengingatkan bahwa penekanan pada keterampilan menyelesaikan masalah sebagai kunci pembelajaran berkelanjutan bisa saja menyesatkan. Beliau mengusulkan bahwa penekanan seharusnya lebih pada kemampuan mandiri mahasiswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan kemampuan menyelesaikan masalah hanyalah sebagian dari konsep refleksi belajar. Pentingnya profesionalisme diikuti dengan adanya fokus dan identifikasi kompetensi profesional. Identifikasi, deskripsi, penilaian, dan pengajaran berbasis kompetensi ini merupakan awal munculnya Competent Clinician Model. Beberapa tahun terakhir ini, adanya penekanan pada akuntabilitas, bertambahnya kepentingan pemerintah dalam peraturan dan standar, serta pertimbangan ekonomi pendidikan tinggi, membuat kompetensi kembali menjadi isu penting. Memastikan tingkat kompetensi para lulusan menjadi sangat esensial karena adanya isu registrasi, izin praktek, perlindungan publik, lapangan kerja, dan karir klinisi itu sendiri. Pihak penyedia lapangan kerja atau pihak berwenang lainnya mengharapkan layanan dari profesional kesehatan yang kompeten, khususnya karena memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Adanya jumlah profesi dokter yang bertambah banyak dan jumlah institusi pendidikan yang bertambah ternyata tidak mengurangi beban kesehatan dunia. Komisi Lancet merekomendasikan peninjauan ulang pendidikan profesi kesehatan. Pendidikan semestinya bersifat transformatif, yaitu mendidik profesi yang memiliki atribut menjadi pemimpin perubahan. Atribut yang dimaksud mencakup kemampuan mencari, menganalisis, dan mensintesis informasi untuk pengambilan keputusan, kompeten untuk bekerja sama dan efektif dalam sistem kesehatan, kemampuan beradaptasi secara kreatif untuk menyelesaikan masalah lokal yang dihadapi. Oleh karena itu, arah perkembangan institusi pendidikan adalah menuju academic system, atau sekarang dikembangkan academic health system, menjalin jejaring dengan institusi lain, dan menumbuhkan budaya kajian kritis. Proses pembelajaran pun perlu direformasi ke arah kurikulum berbasis kompetensi, mendorong pendidikan inter dan transprofesi, menggali penggunaan teknologi informasi untuk belajar, kemudian memperkuat institusi dengan pendayagunaan sumber daya dan kerjasama untuk menghasilkan lulusan yang profesional. Hadirin yang saya muliakan, riset di bidang pendidikan kedokteran
masih tergolong baru. Apalagi bidang ini merupakan bidang yang melibatkan berbagai ilmu seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, manajemen, statistik yang kurang banyak diminati untuk digali. Berdasarkan kajian historis, baru tahun 1955 masyarakat akademik kedokteran melihat kemungkinan mengadakan riset pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari sejarah jurnal pendidikan kedokteran yang tercatat JOME atau Journal of Medical Education yang dibuat awalnya sebagai media komunikasi dan administratif kolegium kedokteran diubah secara eksplisit menjadi publikasi akademik. Adalah JOME yang mendukung publikasi Konferensi Asosiasi Pendidikan Kedokteran pertama tentang Experiment in Medical Education di London tahun 1958. Dibukanya bidang baru tersebut menunjukkan semakin banyaknya perhatian akademisi terhadap penelitian pendidikan kedokteran untuk selalu mencari celah inovasi dan pembaruan yang lebih. 1 dekade kemudian, baru muncul British Journal of Medical Education atau sekarang dikenal dengan Medical Education dan diikuti oleh banyak jurnal di bidang medical education. Ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan sebagai suatu cabang ilmu merupakan area penelitian yang sangat berkembang. Adanya penelitian berkelanjutan dan upaya untuk selalu mencari praktek baik dalam bidang ini secara tidak langsung merupakan rekognisi ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan sebagai cabang ilmu kedokteran yang dibutuhkan. Norman menggarisbawahi bahwa riset dalam pendidikan kedokteran telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman proses belajar. Sebagai contoh, pengetahuan formal maupun non-formal merupakan determinan penting kemampuan penalaran. Belajar mandiri tidak menghasilkan pengetahuan yang lebih rendah. Strategi penilaian multiple diperlukan untuk sebuah penilaian yang terandal dan sahih. Perlu pendekatan sistematik untuk penilaian performance dengan tujuan resertifikasi. Hadirin yang berbahagia, dokter harus disiapkan untuk menghadapi sistem kesehatan yang kompleks dalam upaya untuk kesejahteraan pasien dan masyarakat. Tuntutan tersebut jelas mengharuskan adaptasi cara pembelajaran ilmu kedokteran. Tidak cukup hanya belajar ilmu dasar dan klinik. Mahasiswa juga harus dikenalkan dengan ilmu sosial humanis dan populasi dalam sistem pelayanan kesehatan, secara terintegrasi dalam sebuah tim secara baik. Garcia menambahkan bahwa pendidikan kedokteran harus lekat dengan realitas sosial. Kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan dalam konteks adalah tujuan yang harus diemban oleh pendidikan kedokteran. Oleh karena itu, sudah seharusnya bila kurikulum kedokteran dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan lulusannya. Dengan demikian, kerjasama antara institusi pendidikan kedokteran dan Kementerian Kesehatan selaku pemimpin pelayanan kesehatan jelas harus diperkuat. McCarthy menekankan bahwa intervensi bidang pendidikan kedokteran dapat juga berkontribusi pada penelitian translational klinik T1 hingga T3 yang secara langsung berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian translational ini dapat melibatkan riset peningkatan keterampilan dan pengetahuan pada peserta didik dalam situasi laboratoris yang disebut penelitian tingkat 1. Bila outcome tersebut dilanjutkan hingga peningkatan pelayanan klinik, bangsal, dan praktek, maka disebut tingkat 2. Dan disebut tingkat 3 bila intervensi pendidikan tersebut membuat outcome pasien atau kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Dari penjelasan tersebut semakin kentara bahwa bidang pendidikan kedokteran adalah bagian tak terpisahkan dari bidang kedokteran sendiri. Kontribusinya dalam mencapai outcome perbaikan pada pasien ataupun kesehatan masyarakat sudah sangat jelas. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan kedokteran pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1851.
Pusat pelatihan utamanya ada di rumah sakit militer. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, sejumlah sekolah kedokteran didirikan. Pada tahun 1974, mulai dikembangkan sistem kredit semester atau SKS, setelah sebelumnya diterapkan sistem studi terpimpin. Selanjutnya, sempat terjadi perubahan beberapa kali kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia. Pada tahun 2004 mulai diperkenalkan sistem kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK mengalami revisi dengan memperhatikan dinamika pelayanan kesehatan pada tahun 2012. Diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 dan Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan Kedokteran mengharuskan institusi pendidikan kedokteran banyak berbenah diri. Fakultas Kedokteran UGM yang lahir tanggal 5 Maret 1946 dikenal sebagai institusi yang secara kontinu melakukan inovasi pendidikan untuk menjawab perkembangan dan tuntutan perubahan zaman. Bahkan, inovasi pendidikan yang dikembangkan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menjadi dasar dan model inovasi pendidikan kedokteran universitas lain di Indonesia. Pengembangan inovasi pendidikan sudah dimulai awal tahun 1970-an. Saat digulirkannya pengembangan community medicine, Fakultas Kedokteran UGM melahirkan program yang dikenal dengan Comprehensive Community Healthcare. Program ini terus berkembang dengan bantuan Rockefeller Foundation dan LUFIC, mengembangkan berbagai inovasi pendidikan bagi mahasiswa kedokteran. Pembelajaran ke komunitas, diskusi kelompok, praktikum pemecahan masalah merupakan inovasi yang telah dilakukan hingga akhir tahun 1980-an. Dengan kepemimpinan dekanat pada waktu itu, FK UGM mulai terpapar dalam Network of Community Oriented Education Institution for Health Sciences dan menjadi anggota aktif yang berhasil menyelenggarakan Konferensi Internasional Problem Based Learning kedua pada tahun 1991 di UGM. Dengan kebutuhan kegiatan yang semakin besar, maka pada tahun 1991 dibentuk Unit Pengembangan Pendidikan yang kemudian berubah menjadi Seksi Pengembangan Pendidikan tahun 1995. Atas amanat SK Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1998 yang menugaskan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk mendirikan bagian pendidikan kedokteran, maka SPP kemudian diubah menjadi bagian pendidikan kedokteran. Unit atau seksi atau bagian ini telah mengawal perubahan besar kurikulum FK UGM, mulai dari kurikulum konvensional, kurikulum parsial PBL, kurikulum PBL penuh, dan kurikulum berbasis kompetensi sehingga memberi warna pada lulusan dokter yang dihasilkan. Bagian pendidikan kedokteran semakin berkembang, jejaknya semakin jelas dengan dibukanya program S2. Ilmu pendidikan kedokteran tahun 2006 yang kemudian membuka peluang dibukanya program doktor. Sudah banyak lulusan yang dilahirkan, baik untuk program S2 maupun S3. Bahkan pada akhir tahun 2015, Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia yang dikelola oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI telah diakreditasi B. Semakin jelas dan kuat karir ahli pendidikan kedokteran dan jelas pula peran FK UGM dalam mendorong tumbuhnya dan diakuinya bidang pendidikan kedokteran di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, profesi dokter ke depan memiliki tantangan yang berbeda. Sudah semestinya pendidikan kedokteran juga akan bergeser. Sistem yang berkelanjutan mulai dari pendidikan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem kesehatan nasional, perkembangan teknologi informasi, perhimpunan profesi, berkembangnya kedokteran berbasis bukti, dan sistem pembiayaan kesehatan maupun pendidikan. Hadirin yang saya muliakan, di penghujung pidato ini, saya ingin mengajak semua pihak
baik akademisi di Fakultas Kedokteran ataupun praktisi kedokteran dan kesehatan, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Lifelong learning sudah merupakan kontrak yang tidak bisa ditawar saat seseorang memilih profesi dokter. Demikian juga, lifelong innovation dalam pendidikan kedokteran adalah keniscayaan. Seiring perubahan yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan, sudah saatnya bidang pendidikan kedokteran memiliki peran yang diakui dan penting dalam menghasilkan SDM kesehatan yang handal, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas pelayanan kesehatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankan saya mengungkapkan perasaan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang atas ridho, taufik, rahmat, dan hidayatnya yang selalu mengalir dan melimpah kepada kita semua. Jabatan guru besar yang mulia ini saya terima melalui perjalanan yang cukup panjang dan kadang melalui jalan tak menentu. Anugerah sekaligus amanah ini cukup syarat dengan berbagai peristiwa yang semakin menebalkan keyakinan saya akan kebesarannya. Rasa syukur ini tentu disertai tantangan untuk mempertanggungjawabkan jabatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dunia pendidikan kedokteran, khususnya kepada Universitas Gadjah Mada beserta para mahasiswanya dan juga masyarakat umum. Para hadirin yang saya muliakan, perkenankan pada akhir pidato pengukuhan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menduduki jabatan guru besar dalam bidang pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Juga kepada Profesor Ali Gufron Mukti atas dorongan dan keyakinannya dalam proses pengajuan tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor, Ketua, dan Sekretaris Senat Akademik serta para anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Ketua dan Sekretaris beserta segenap anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang telah menyetujui pengusulan dan menerima saya sebagai guru besar. Pengusulan guru besar saya tentu tidak akan pernah terlaksana tanpa izin dan perkenan dari dekan, segenap pengurus fakultas, dan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, saya ingin mengaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya. Ungkapan bangga disertai penghargaan yang tinggi saya persembahkan kepada guru-guru saya di jenjang SD, SMP, dan SMA yang telah mengantar saya ke jenjang pendidikan akademik tertinggi ini. Kepada para guru besar, dosen, dan segenap karyawan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, saya berhutang budi atas semua pembelajaran yang telah diberikan kepada saya sejak saya mahasiswa. Pada kesempatan istimewa ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rosi Sanusi atas inspirasi, kesempatan, dan bimbingannya untuk menekuni bidang pendidikan kedokteran. Kepada yang terhormat Dr. Rosi Sanusi, saya mohon untuk berdiri. Terima kasih yang tulus juga saya tujukan kepada Dr. Helen Mulholland dan Profesor Harden yang telah membimbing saya menyelesaikan pendidikan master di bidang pendidikan kedokteran di University of Dundee, UK. Rasa hormat dan terima kasih juga saya haturkan kepada Profesor Ari Rotem dan Dr. Lea Bloomfield yang membimbing saya sehingga berhasil menyelesaikan pendidikan doktor di bidang pendidikan kedokteran klinik University of New South Wales, Australia. Kepada Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran UGM, Dr. Gandes Retno Rahayu beserta staf dan teman-teman muda BPK, saya ucapkan terima kasih yang tiada terkira atas kepercayaan
dan ketulusan untuk mengusulkan saya menjadi guru besar di bidang pendidikan kedokteran. Demikian juga para perintis pembaharu pendidikan kedokteran di FKUGM, Dr. Rajiman, Profesor Sunarto, Profesor Harsono yang telah memberikan contoh terbaik dalam menggulirkan inovasi pendidikan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Profesor Yati Sunarto dan Profesor Sofia Mubarika yang banyak memberikan nasihat dan bimbingan untuk menjadi pendidik yang sesungguhnya. Saya tidak akan mengenal dunia pendidikan kedokteran bila saya tidak pernah bergabung menjadi staf di ilmu kesehatan masyarakat. Perhatian, bimbingan, dan diskusi yang konstruktif selalu saya jadikan pelajaran yang tiada berkesudahan. Terima kasih untuk dukungan tersebut kepada almarhum Dr. Abdul Yahman, almarhum Dr. Suharyanto Supardi, Profesor Hari Kusnanto, Profesor Laksono, Profesor Siswanto, Profesor Adi Utarini, Dr. Mubashir, Dr. Andayai, Dr. Istiti, dan banyak teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pendidikan profesi yang saya ikuti di bidang obstetri dan ginekologi tidak mungkin akan dapat diselesaikan tanpa bimbingan guru-guru saya, Profesor Anwar, Profesor Hakimi, Profesor Sulhan, Profesor Jaswadi Dasuki, Profesor Ibnu Pranoto, Dr. Suwaryono, Dr. Burham Warsito, Dr. Zain Alkaf, Dr. Risanto Siswo Sudarmo, Dr. Herus Prajatmo, saya ucapkan terima kasih atas semua pembelajaran yang berharga. Selanjutnya, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Hakimi yang membimbing saya untuk menekuni bidang obstetri ginekologi sosial. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi manfaat yang bisa saya kontribusikan untuk kesehatan perempuan. Kepada teman sejawat seperjuangan, Dr. Rukmono, Dr. Hasto Wardoyo, Dr. Diah Rumekti, Dr. Deti Nurdiati, dan teman-teman muda Departemen Obstetri Ginekologi, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Pada kesempatan berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua sahabat, alumni Pawitikra, KEPTI, FK 1982, SEAP 1984, dan Adi Prokesi yang senantiasa memberikan semangat dengan persahabatannya. Proses pengajuan guru besar ini tidak mungkin saya lakukan tanpa peran dan ketangguhan Mbak Dwi, Mbak Andin, Pak Ajum, dan Mbak Aris yang membantu dengan teliti dan suportif terhadap semua proses yang saya lalui. Tiada rangkaian kata maupun kalimat yang dapat mencukupi ungkapan rasa terima kasih saya kepada ayah saya, Profesor Zaini Dahlan, yang banyak memberi makna dan keteladanan dalam hidup saya. Ibunda Siti Latifah, terima kasih untuk senantiasa menjadi ibu sekaligus teman sepanjang masa. Terima kasih ayah ibu, doamu siang dan malam telah mewujudkan sesuatu yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Menjadi guru besar di universitas yang sangat terhormat ini. Kepada almarhum bapak mertua saya, beserta ibu mertua saya, Kim Ki-wol, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan selama saya menempuh pendidikan dan juga semua bimbingannya selama ini. 더 이 자리를 빌어서 제가 이 자리에 설 수 있도록 그동안 저에게 많은 교통과 여기에 말씀을 주신 저의 장모님 김기월님에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 어머님 고맙습니다. Kepada saudara-saudara saya, Mas Wawan dan Mbak Heni, Zaki dan Yuniati, Ismet dan Linggar, beserta semua keponakan yang sangat saya cintai,
terima kasih atas semua dorongan selama ini. Demikian juga kepada kakak ipar dan adik ipar serta putra-putrinya. Terima kasih, saya menikmati perjalanan hidup saya dalam kultur yang berbeda. Penghargaan dan ungkapan terima kasih setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada suami saya tercinta, Abdul Nazir Kenwonjang, yang dengan segala pengertian, perhatian, kesetiaan, pengorbanan, kerelaan, dan ketulus ikhlasan telah memberikan dorongan serta mendampingi saya siang dan malam dalam duka dan suka selama lebih dari 25 tahun. Kepada 4 anak saya, Heyon Aswana Faisa, Hejin Zulfi Isabila, Tesong Romi Basam, dan Tejin Dimas Farel, terima kasih atas segala kesabaran, pengorbanan, pengertian, dan kehangatan yang selalu ada. Semoga engkau semua menjadi anak-anak yang selalu terjaga kesolehannya, bermartabat, rendah hati, berjiwa sosial, dan berbudi luhur, serta memberi manfaat bagi keluarga, agama, dan masyarakat. Masih banyak lagi ungkapan penghargaan dan terima kasih yang ingin saya utarakan pada kesempatan berharga ini. Namun ada keterbatasan waktu dan ruang, sehingga saya tidak mampu menyampaikan satu persatu. Untuk itu secara tulus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan yang amat berbahagia ini, saya berdoa semoga buah amalan kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kepada saya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, teriring ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya mengakhiri pidato pengukuhan ini. Atas kesabaran dan perhatian para hadirin, saya menghaturkan penghargaan dan terima kasih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan Samir Guru Besar oleh Ketua Dewan Guru Besar. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada menutup rapat terbuka Dewan Guru Besar. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum saya tutup, ada beberapa berita penting yang harus saya sampaikan karena pada hari yang sangat mulia ini, yaitu kebetulan Hari Kartini yang dipilih, cocok untuk kebangkitan wanita. Biasanya kita hari Selasa, tapi karena Hari Kartini jatuh hari Kamis dan beliaunya meminta untuk itu, kami mendukung sepenuhnya begitu. Di sini ada, saya mendapat catatan ada 6 orang tamu yang harus saya sebutkan. Ya. Hanya menurut saya ada 7 begitu. Maka yang ini adalah kebanggaan kami dari UGM atas kehadiran beliau-beliau ini. Maka nanti yang kami sebutkan tolong bisa mohon sejenak berdiri. Yang pertama adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ingkang jumeneng kaping sedasa yang kami hormati. Bagi yang belum tahu, inilah beliaunya begitu ya. Kita tunggu tanggal 25 nanti.
Selanjutnya adalah di sini ada tamu kehormatan, yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Gufron MSc PhD. Terima kasih. Saya suka lebih menyebutnya wakil menteri begitu daripada dirjen, karena kalau wakil menteri sebentar lagi jadi menteri gitu loh, maksud kami gitu dalam benak saya gitu. Ini doa ini gitu ya. Yang kedua adalah Profesor Dr. Aryawan Sujunus SPOG, beliau dari Universitas Diponegoro. Terima kasih. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Biran Afandi SPOG FAM Guru Besar dari Universitas Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Abdul Salam M. Sofro PhD dari Universitas Yarsi. Beliau rektor kalau tidak salah sekarang ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya aslinya Jogja lah gitu ya kalau ini. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Hartono MSc dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Hewan Retno Widiani, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia. Terima kasih. Demikian kehadiran beliau-beliau ini menjadi kebanggaan kami dari Universitas Gadjah Mada, karena dengan hadirnya beliau-beliau dari luar UGM itu menunjukkan bahwa kita mempunyai jejaring yang baik, karena kami tidak pernah berpretensi UGM ini bisa menyelesaikan masalah kebangsaan itu sendirian. Kita harus bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan global. Itulah idenya. Akhirnya sampailah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat terbuka Dewan Guru Besar dengan acara tunggal penyampaian pidato pengukuhan sebagai guru besar bagi Profesor Dr. Ova Emilia, Master of Medical Education, PhD, SPOG, konsultan dinyatakan ditutup. Profesor Dr. Ova Emilia, M.Ed. PhD, SPOG konsultan, beserta suami dan putra-putri meninggalkan tempat upacara. Ketua Dewan Guru Besar dan para Guru Besar Universitas Gadjah Mada meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.